Selamat pagi, salam jumpa kembali jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada saat ini. Hari ini Rabu 4 Juni 2025 kita akan mendengarkan firman Tuhan renungan untuk hari ini. Namun terlebih dahulu marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 21. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil, ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu." Demikian firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, di tengah hiruk-pikuk kehidupan yang mengejar pengakuan, keberhasilan, dan pujian manusia, Yesus justru menunjukkan kepada kita sumber sukacita yang berbeda. Dalam nas hari ini, dikatakan ia bersukacita bukan karena namanya diagungkan oleh banyak orang, atau karena para murid pulang dengan penuh kemenangan dalam pelayanan, melainkan karena ia melihat bagaimana kehendak Bapanya sedang digenapi dalam cara yang sangat sederhana dan bahkan yang tidak terduga. Sukacita itu muncul dalam relasinya yang dalam dengan Bapa, bukan dari pencapaian yang luar biasa dalam pelayanannya. Yesus bersyukur kepada Bapa karena hal-hal besar tentang kerajaan Allah tidak dinyatakan kepada orang-orang bijak dan orang pandai yang dalam pandangan dunia ini, melainkan kepada orang-orang kecil, yaitu mereka yang dengan rendah hati, kesederhanaan, dan kesediaan membuka diri terhadap kebenaran. Ini adalah sebuah pesan yang membalikkan logika, membalikkan fakta dunia, bahwa hikmat surgawi tidak diperoleh lewat kepandaian, tetapi melalui kerendahan hati dan iman yang tulus. Jemaat Tuhan, sukacita Yesus menuntun kita untuk meninjau ulang apa yang kita kejar dalam hidup ini sekarang, dengan segala aktivitas kita, dengan segala semangat kita. Apakah kita mencari sukacita dari keberhasilan dan pengakuan orang lain, sehingga kita merasa bangga akan pujian dan sanjungan orang lain? Ataukah dari kenyataan bahwa kita hidup dalam kehendak Bapa, melakukan segala perintahnya dengan segala kerendahan hati, kerelaan dan ketulusan? Kita belajar bahwa sukacita sejati muncul bukan ketika kita merasa diri kita hebat, luar biasa, lebih daripada orang lain. Tapi ketika kita tahu bahwa hidup kita ini adalah hanya untuk menyenangkan hati Allah. Inilah yang menjadi kekuatan Yesus dan yang seharusnya juga menjadi kekuatan bagi kita, orang-orang yang mengasihinya. Oleh karena itu, mari kita merenungkan kembali. Apakah kita masih sederhana dan peka terhadap suara Tuhan? Ataukah kita mulai mengandalkan pengetahuan dan hikmat kita sendiri, sehingga lupa bersandar padanya dalam segala hal apa yang kita kerjakan, kita rencanakan, dan yang kita dambakan. Renungan ini mengajak kita untuk kembali kepada kesederhanaan iman kita, ketulusan hati kita. Sebuah iman yang bersukacita karena kehendak Bapa yang penuh kasih, yang sedang dinyatakan, diwujudkan melalui kehidupan kita, pekerjaan kita, aktivitas kita, persekutuan kita, hari lepas hari. Disitulah kita akan menemukan sukacita yang sejati dan yang tak tergoyahkan, yang tidak dapat diambil atau mungkin dihilangkan oleh siapapun, karena Kristus yang menjaga dan yang memberikan sukacita itu kepada kita. Amin. Tuhan Yesus ajarlah kami untuk menemukan sukacita sejati, bukan dalam keberhasilan dunia, bukan dalam kehebatan kami, tetapi dalam hidup yang berjalan seturut dengan kehendak-Mu saja. Berikan hati kami dalam segala kesederhanaan, kesehajaan, kerendahan hati,
dan terbuka untuk menerima kebenaran-Mu. Tolong kami agar tidak mengandalkan pengertian kami sendiri, tetapi selalu percaya dan berserah kepada rencana-Mu yang sempurna. Dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa dan bersyukur kepadamu. Dalam nama-Mu yang penuh dengan kemuliaan dan keagungan, kami telah berdoa. Amin. Di